bayar astagfirullahaladzim Pak. Pak saya kebayar Pak astagfirullahaladzim. Iya Pak astagfirullahaladzim. Seorang pria bernama Azmi menjadi korban dugaan kejahatan jalanan di sejumlah titik di wilayah kota Bandung pada Selasa, 14 Juli 2026, sore. Peristiwa itu disebut tidak terjadi hanya di satu lokasi, melainkan melalui rangkaian perpindahan yang melibatkan 4 titik utama sebelum akhirnya korban mengalami kerugian berupa sepeda motor dan ponsel. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula dari kawasan Jalan Bancai, depan Stride Gym. Dari titik itu, korban kemudian diarahkan menuju Bank ATM BNI di sekitar Pasar Baru dengan dalih akan dibawa ke kantor mereka. Setelah itu, korban kembali dipaksa berputar menuju Jalan Cibadak sebelum belok kanan ke arah berikutnya. Korban menyebut dirinya tidak langsung dieksekusi di Jalan BKR, melainkan lebih dulu dipaksa berkeliling. Titik berikutnya berada di Indomaret Jalan Utama BKR, sebelum akhirnya kejadian memuncak di TKP Puncak yang berada di seberang Indomaret pada titik nomor 3. Di lokasi akhir itulah korban mengaku dipaniki dan diintimidasi hingga terjatuh ke tengah jalan. Azmi mengatakan dirinya hampir tertabrak pengendara lain yang melintas saat kejadian berlangsung. Dalam kondisi tertekan, korban mengaku terus diancam oleh para pelaku. Ia juga menyebut sempat dituduh memiliki tunggakan yang belum dibayarkan, padahal ia sudah menunjukkan bukti pembayaran. Setelah jatuh, korban mengatakan para pelaku kabur sambil membawa kabur sepeda motor dan ponselnya. Peristiwa tersebut membuat Azmi trauma dan segera mendatangi Polsek Regol untuk melapor. Korban juga meminta bantuan agar rekaman CCTV di titik-titik yang dilaluinya bisa segera diperoleh. Menurutnya, kamera pengawas di beberapa lokasi itu penting untuk membantu mengungkap rangkaian kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, Kapolsek Regol, Kompol Megawati Triani, membenarkan adanya laporan dugaan pencurian dengan kekerasan tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 orang yang diduga terlibat kurang dari 2 jam setelah kejadian. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Azmi. Mungkin teman-teman ada yang tahu saya dari postingan saya sebelumnya, atau juga teman-teman yang sudah kenal dekat dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas empati dan juga rasa khawatir dari teman-teman. Alhamdulillah malam ini saya sudah berada di rumah bersama keluarga, sudah dijemput keluarga dalam kondisi sehat fisik. Karena mungkin kalau sehat batin jujur saya masih gemetar dan masih takut ya, masih takut. Juga saya membuat video ini untuk mengklarifikasi beberapa hal dan juga mengkonfirmasi beberapa hal sekaligus menjelaskan kronologi dari point of view saya supaya tidak ada asumsi-asumsi liar di luar sana yang menyudutkan beberapa pihak dan juga barangkali harapannya bisa menjadi atensi pihak-pihak terkait. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk jajaran Polrestabes Bandung dan juga Polsek Regol khususnya karena sudah dengan sigap untuk memproses laporan saya dalam waktu mungkin kurang dari 3 jam. Alhamdulillah sekarang aset saya, motor, STNK, juga 1 buah HP Android sudah berhasil diamankan di Polsek Regol untuk dijadikan sebagai barang bukti, dan juga pelakunya sudah tertangkap dan tadi sempat bertemu dengan saya, yang mana saya merasa lega, tetapi di satu sisi saya merasa khawatir dan takut karena dikhawatirkan mereka gimana-gimana ke depannya, seperti itu. Kemudian untuk kronologisnya sendiri, itu saya pulang kerja seperti biasa, sekitar jam 5 lebih beberapa menit dari kantor, dan itu adalah jalan yang biasa saya lewati, Jalan Bancai, di depan gym tempat saya nge-gym juga, di tempat di situ. Nah, di situ saya berkendara seperti biasa, bahkan sebelum itu saya juga sempat barengan dengan teman saya untuk berkendaranya. Namun tiba-tiba ada orang asing yang manggil A, katanya gitu, A. Kemudian pertama saya hiraukan karena mungkin saya salah dengar, tapi akhirnya dia nyalip motor saya dan menghadang saya gitu, menghadang saya. Kemudian dia bilang, waktu itu pelakunya 2 orang 1 motor yang saya ingat. Kemudian dia bilang, boleh minta waktunya sebentar. Terus saya bilang, maaf saya sedang sakit, karena memang kondisi saya sedang sakit. Kemudian
saya mau pulang, kata saya mau pulang, saya mau istirahat. Terus dia bilang, saya juga mau istirahat, katanya gitu. Jadi minta waktunya sebentar, kurang lebih seperti itu. Kemudian salah satu dari dua orang itu ngasih data dari HP, yaitu data motor saya, plat nomornya dan lain-lain, tapi atas nama ibu saya. Padahal motor saya itu aslinya adalah atas nama saya sendiri, gitu. Dan ini mungkin poin yang harus menjadi perhatian, karena dari awal, kok bisa data sepenting itu bocor ke orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka mengatasnamakan leasing, dan menjelaskan kalau misalnya motor saya ada tunggakan 2 bulan, dengan nominal 1,9 juta. Tapi karena yang di data mereka itu adalah nama ibu saya, kemudian saya diminta untuk menelpon ibu saya menggunakan HP saya. Akhirnya saya telepon ibu saya jelaskan ini saya dicegat dan lain-lain, katanya ada tunggakan 2 bulan dan lain-lain. Saya minta struk dan lain-lain lah. Kemudian mereka memaksa saya untuk memberikan HP saya ke mereka karena mereka pikir mereka ingin menjelaskan dengan detail gitu untuk duduk perkaranya seperti apa. Akhirnya beberapa menit, itu cukup lama, 5-10 menit saya nunggu di motor, sedangkan mereka di pinggir gitu ya. Mereka di pinggir, nelpon sama ibu saya. Nah, kemudian setelah itu, saya diminta untuk ikut mereka dengan alasan karena saya ini nunggak 2 bulan untuk tagihan motor. Mereka mengajak saya untuk ke kantor mereka untuk membuat semacam surat pernyataan gitu. Kalau misalnya nanti diberhentikan lagi, itu bisa menggunakan surat tersebut, jadi aman katanya gitu. Dan saya tanya, Pak, ini kantornya ada di mana? Mereka jawab ada di Padalarang sama ada di Muhammad Toha atau di Soekarno-Hatta, saya lupa. Bener-bener saya lupa. Kemudian ya udah saya ikuti. Jadi posisinya itu 2 motor, 1 motor saya dan 1 motor mereka, dengan posisi saya masih mengendarai motor saya, HP saya masih di saya, tapi membonceng salah satu orang dari mereka. Dan ada 1 motor lagi yang ngikut dari belakang. Jadi mereka mengarahkan saya untuk ke tempat-tempat tertentu. Dan akhirnya saya dibawa ke arah Pasar Baru Bandung, kemudian belok ke Cibadak, belok lagi ke Bank BNI, ke ATM BNI. Nah, di situ diberhentikan lagi di di pinggir jalan. Saya udah curiga. Kok katanya mau ke kantor, tapi selalu diberhentikannya di pinggir jalan.